Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syibira Syarafi dengan akhiran NIM 94 dari kelas PM5C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi metode numerik, yaitu teori Taylor dan analisis Galat. Teori Taylor. Definisi dari teori Taylor adalah pengandaian F dan semua turunannya, F turunan pertama, F turunan kedua, dan F turunan ketiga terus menerus di dalam selang interval A sampai B. Misalkan XO anggota A interval A B, maka untuk nilai-nilai X di sekitar X0 dan X anggota AB, Fx dapat diperluas atau diekspansi ke dalam teori Taylor. Di sini Fx diekspansi dengan menggunakan teori Taylor, yaitu Fx0 ditambah X dikurangi X0 per 1 faktorial dikali turunan pertama dari X0, lalu ditambah X dikurangi X0 kuadrat per 2 faktorial dikali turunan kedua dari X0, dan seterusnya. Proses ini dilakukan tak terhingga. Lalu pemisalan X dikurangi X0 menjadi H, maka fungsi dari teori Taylor sendiri dapat ditulis sebagai berikut: Fx sama dengan Fx0 ditambah H per 1 faktorial kali F turunan pertama X0 ditambah H kuadrat per 2 faktorial dikali F turunan kedua X0, dan seterusnya. Lalu di sini terdapat contoh, yaitu fungsi Fx sama dengan sin X dengan X0 nya adalah 1, dan turunan pertamanya adalah cos X, turunan kedua adalah min sin X, turunan ketiganya adalah min cos X, dan turunan keempatnya sin X, dan seterusnya. Dari soal tersebut ditemukan penyelesaiannya dengan menggunakan teori Taylor ini. Di X0 disubstitusikan ke dalam, maka mendapatkan penyelesaian seperti berikut: sin 1 ditambah X min 1 per 1 faktorial kali cos 1 ditambah X min 1 kuadrat per 2 faktorial dikali turunan kedua dari sin 1, yaitu min sin 1 ditambah X min 1 pangkat 3 per 3 faktorial dikali turunan ketiga dari sin 1 adalah min cos 1, seperti yang telah tertera di soal. Lalu langkah ini diulang tak hingga banyaknya. Lalu didapatkan hasilnya adalah sebagai berikut. Kasus khusus adalah bila fungsi diperluas di sekitar X0 sama dengan 0, maka teorinya dinamakan teori Maclaurin atau merupakan teori Taylor baku. Berikut adalah contoh-contoh lainnya yang dimana fungsinya sin X dan X0 nya adalah X sama dengan 0, dimana yang telah diketahui tadi adalah berikut adalah contoh dari teori Taylor baku. Fx sama dengan sin X sama dengan sin 0 plus H. Sebelum didapatkannya hasil ini, sebenarnya H ini adalah tadi ya, X min X0 per 1 faktorial, karena lalu ini H min H kuadrat ini sebenarnya adalah X min X0 kuadrat per 2 faktorial ada 2 sin turunan kedua dari sin 0. Lalu ditemukan hasilnya adalah sebagai berikut. Berikut contoh kedua, dengan Fx nya adalah eksponen dari X dan X0 nya adalah 0. Lalu ditemukan hasilnya sebagai berikut: Fx sama dengan Ex sama dengan Ex 0 sama dengan 0, X min 0, X min X0 dimana X0 nya adalah 0 dikali turunan pertama adalah turunan dari eksponen adalah turunannya sendiri. Lalu proses ini diulangi hingga tak banyak hingganya.
Karena suku-suku Deret Taylor tidak berhingga banyaknya, maka untuk alasan praktis Deret Taylor dipotong sampai suku orde tertentu. Deret Taylor dipotong sampai dengan orde ke n dinamakan Deret Taylor terpotong. Yang dinyatakan sebagai berikut: Rnx, dimana ini adalah Deret Taylor tadi yang telah kita pelajari, plus Rnx adalah Deret Taylor terpotong tersebut, dimana Rnx ini adalah x min x 0 plus n plus 1 faktorial dikali turunan dari f n plus 1. Dengan demikian Deret Taylor dipotong sampai orde ke n dapat ditulis sebagai berikut: Pnx ini adalah Deret Taylor dan ini adalah Taylor terpotongnya. Nilai Rn yang tepat hampir tidak pernah dapat kita peroleh karena tidak mengetahui nilai C sebenarnya, terkecuali informasi bahwa C terletak pada selang tertentu. Karenanya tugas kita adalah mencari nilai maksimum yang mungkin dari Rn untuk C dalam selang yang diberikan. Ini adalah mencari interval dari definisi Taylor sendiri. Lalu untuk materi selanjutnya adalah analisis galat. Galat berasosiasi dengan seberapa dekat solusi hampiran terdapat solusi sejatinya. Semakin kecil galatnya, semakin teliti solusi numerik yang didapatkan. Aksen ini adalah nilai hampiran terhadap nilai sejati A, maka galat adalah A dikurangi nilai sejati dikurangi nilai hampiran. Contoh, nilai hampirannya adalah 10,05 dan nilai sejatinya adalah 10,45, maka nilai hasil galatnya adalah negatif 0,05. Galat dibagi menjadi beberapa, yaitu adalah galat mutlak, galat relatif, dan galat relatif hampiran. Galat mutlak adalah nilai mutlak dari nilai sejati dan dikurangi nilai hampiran. Galat relatif adalah nilai galat per nilai sejati kali 100%. Lalu nilai galat relatif hampiran adalah galat per nilai sejati nilai hampiran dikali 100%. Berikut adalah contoh dari materi galat, yaitu nilai sejatinya adalah 10/3 dan nilai galat relatifnya nilai hampirannya adalah 3,333. Lalu untuk mencari galatnya, yaitu pengurangan antara nilai sejati dikurangi nilai hampiran, didapatkan hasilnya adalah 0,000333. Lalu galat mutlak adalah sebagai berikut: lalu galat relatif adalah nilai galat yang kita udah temukan tadi per nilai sejati kali 100%. Relatif hampiran, nilai galat per nilai hampiran kali 100%. Lalu didapatkan hasilnya adalah sebagai berikut. Pendekatan lain, perhitungan numerik yang menggunakan pendekatan iteration atau pengulangan dihitung dengan cara nilai hampiran lelaran sekarang dikurangi nilai hampiran lelaran sebelumnya per nilai hampiran lelaran sekarang. Proses ini dilakukan terus-menerus hingga mendekati atau berani. Proses lelaran dihentikan bila nilai lelaran ini nilainya lebih kecil daripada nilai yang dispesifikasikan. Toleransi galat yang dispesifikasikan. Semakin kecil ES, semakin teliti solusinya, namun semakin banyak proses lelarannya atau proses pengulangannya. Berikut adalah contohnya. Diketahui XR plus 1 sama dengan
min XR plus 1 pangkat 3 plus 3 per 6 dengan R 0, 1, 2, dan 3 dengan X0 adalah 0,5 dan nilai toleransi galat yang dispesifikasikan adalah 0,0001. Di dalam soal telah diketahui adalah X0 nya adalah 0,5, lalu kita mencari X1 nya dengan rumus sebagai berikut. Nilai hampiran lelaran setelahnya dikurangi nilai hampiran sebelumnya diper nilai hampiran lelaran setelahnya, mendapatkan hasil 0,04 yang dimana ini lebih besar daripada nilai galat yang dispesifikasikan. Lalu proses ini dilakukan berulang kali hingga nilai lelaran hampiran ini lebih kecil daripada nilai galat yang telah dispesifikasikan. Berikut adalah materi yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.